Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, ketemu lagi dengan saya Ayu dalam pembahasan soal-soal TOEFL Structure and Written Expression. Kali ini kita akan membahas skill 7 dan 8. Tapi sebelum kita bahas soal-soalnya, kita review dulu sedikit tentang materi skill 7 dan 8. Let's check it out. Oke, skill 7 dan 8 itu bicara tentang noun clause connector. Tapi sebelum kita masuk ke konektor, kita review dulu apa itu noun clause. Jadi noun clause itu klausa kata benda yang fungsinya sama seperti halnya kata benda maupun frasa kata benda, yaitu sebagai subjek dan sebagai objek. Jadi noun clause itu bisa berfungsi sebagai subjek, tapi juga bisa berfungsi sebagai objek dalam sebuah kalimat. Nah, noun clause itu memiliki konektor. Konektornya itu memiliki dua fungsi. Yang pertama itu sebagai konektor saja, dan yang kedua sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Nah, kita lihat dulu noun clause connector yang berfungsi sebagai konektor saja. Itu apa saja? Itu ada what, when, where, why, how, whatever, whenever, whether, if, dan that. Ya. Rumus penggunaannya di dalam kalimat itu adalah subjek plus verb plus konektor plus subjek plus verb. Contoh kalimatnya, the instructor explained where the computer lab was located. The instructornya itu adalah subjeknya, explain itu adalah verbnya, kemudian where the computer lab was located itu adalah objek. Jadi ini adalah objeknya, tapi objeknya tidak berupa kata atau frase, melainkan berupa klausa. Namanya klausa kata benda atau noun clause. Nah, noun clause di sana rumusnya adalah konektor, ada where, kemudian setelah konektor ada subjek, the computer lab itu adalah subjeknya, kemudian was located itu adalah verbnya, ya. Jadi kita lihat di sana subjek dari kalimat ini adalah the instructor, kemudian verbnya adalah explain, kemudian objeknya karena berbentuk noun clause maka di sana dia memiliki konektor, subjek, dan verb. Selanjutnya kita lihat noun clause connector sebagai konektor sekaligus subjek. Di antaranya itu ada who, kemudian that, which, whoever, whatever, dan whichever. Rumusnya adalah subjek plus verb plus konektor as subject plus verb. Jadi setelah konektor tidak lagi diikuti subjek karena konektornya sekaligus berfungsi sebagai subjek. Contohnya, I don't know who is talking there. I itu subjeknya, kemudian don't know itu adalah verbnya, verb dari kalimat ini. Kemudian who is talking there itu adalah objeknya, tetapi objeknya berbentuk noun clause dengan konektor who. Setelah konektor who langsung diikuti oleh verb is talking. Jadi who, setelah who tidak perlu ada subjek karena who itu konektor sekaligus sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Oke, demikian sedikit review tentang skill 7 dan 8. Sekarang mari kita lihat contoh-contoh soal dan pembahasannya. Let's check it out. Oke, nomor 1. Pembahasan soal nomor 1. Nomor 1 dulu ya. Today, the true story of blah 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 at Little Big Horn remains a mystery. Okay, the true story itu adalah subjeknya, kemudian remains itu adalah verbnya. Jadi subjek dan verb dari kalimat ini sudah ada. Yang diminta itu adalah kata, frase, ataupun klausa setelah preposition of. Jadi of itu adalah kata ganti atau preposition. Setelah preposition, saya sering bilang setelah preposition itu diikuti oleh kata benda atau frase kata benda atau klausa kata benda. Di dalam pilihan itu tidak ada kata benda. Happen itu bukan kata benda, yang dia salah. It happen juga bukan kata benda ataupun frase kata benda, itu juga salah. Yang ada adalah pilihan klausa kata benda atau noun clause. Ingat, noun clause itu rumusnya konektor plus subjek plus
verb atau konektor plus verb ya. Nah, di dalam pilihan ini setelah konektor what tidak perlu lagi subjek, langsung verb karena konektor what termasuk konektor yang bisa sekaligus berfungsi sebagai subjek. Maka jawabannya adalah what happened. Nomor 2, for more than a decade, bla bla bla, that certain species are becoming scarce. Oke, di sini objek dari kalimat ini sudah ada, yaitu that certain species are becoming scarce. Itu bentuknya noun clause, sudah ada konektor, subjek, dan verbnya. Yang belum ada adalah subjek dan verb untuk kalimat ini, berarti kita mencari subjek dan verb untuk kalimat ini. Maka jawabannya adalah yes, that's right. C. Bird watchers itu adalah subjeknya. Have won itu adalah verbnya. Oke. Next. Early in the 18th century, Halley accurately predicted when blah 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 of 1682 would return. Oke, kalau kita lihat subjek dari kalimat ini sudah ada, Halley, kemudian verbnya adalah predicted. Yang belum lengkap itu adalah objek dari kalimat ini. Objeknya bentuknya noun clause. When blah 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 of 1682 would return. Konektor when itu rumusnya setelah konektor when diikuti oleh subjek dan verb. Nah, kita lihat setelah konektor when apakah sudah ada subjek. Ternyata belum, berarti kita mencari subjek untuk konektor when. Kemudian verbnya apakah sudah ada? Ternyata sudah ada, yaitu would return. Ya. Maka yang kita cari hanya subjek saja. Maka jawabannya adalah A, the comet. Next, number 4. No single factor explains why blah 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 vary so greatly among individuals. Oke, yang dibutuhkan adalah dalam kalimat ini kita sudah lihat ada konektor why. Setelah konektor why diikuti oleh subjek dan verb. Apakah subjeknya sudah ada? Ternyata belum, berarti kita mencari subjek untuk konektor why. Kemudian verbnya apakah sudah ada? Oh, ternyata sudah ada. Berarti vary itu verb ya, verb 1. Berarti yang kita butuhkan adalah subjek untuk kata kerja very ya. Very itu kata kerja bentuk pertama, tidak pakai s atau is, berarti subjeknya harus jamak ya. Jadi kita mencari kata benda tetapi jamak. Maka jawabannya adalah yang B, the effects of aging ya. Selanjutnya number 5. Lack of clarity about blah blah blah, the party in the coming year will be removed at the party's convention. Oke, yang dibutuhkan adalah kata benda. Ini ada preposition about ya. About itu adalah kata depan. Setelah kata depan itu diikuti oleh kata benda atau frase kata benda atau klausa kata benda. Di sini tidak ada pilihan kata benda atau frase kata benda. Yang ada adalah pilihannya noun clause, dan satu-satunya noun clause di sini adalah yang D. Noun clause itu rumusnya ada konektor, ada subjek atau verb, ada subjek dan verb atau konektor verb. Maka jawabannya adalah D. Who will lead? Next, number 6. We do not blah blah blah. The bow drill was first developed for woodworking or fire making. Oke, di sini ada do not. Do not ini auxiliary harus diikuti oleh verb dasar dulu. Jadi kita mencari verbnya ya untuk melengkapi kata kerja do not ya. Kemudian setelah itu harus ada konektor. Kenapa? Karena ini dua klausa. We do not, misalnya we do not know, ya itu klausa pertama. Klausa keduanya the bow drill was first developed, itu klausa kedua. Berarti harus ada konektor karena ada dua klausa yang digabung menjadi satu kalimat. Maka jawaban yang benar yang E jelas salah ya, karena tidak karena tidak perlu subjek lagi setelah konektor, karena sudah ada subjeknya yaitu the bow drill, itu adalah subjeknya ya setelah konektor. Jadi kemudian juga setelah do not itu harusnya ada kata kerja ya. Yang B itu do not know sudah benar, tapi setelah whether setelah konektor ada subjek, padahal sudah ada subjeknya, berarti yang B salah ya.
pilihannya C or D, tapi kalau D salah. Kenapa? Karena do not itu tidak bisa diikuti oleh sure. Mengikuti sure itu adalah harusnya pakai are. We are not sure, begitu. Bukan we do not sure, tapi we are not sure. Maka jawaban yang benar adalah yang C. We do not know whether itu konektornya. Kemudian diikuti subject, the bow drill. Kemudian verbnya was developed. Oke. Selanjutnya number 7. Minuteman National Historical Park is a monument to where bla bla bla. Ada konektor where. Setelah konektor where diikuti oleh subject dan verb. Berarti kita mencari subject dan verb. Maka jawabannya adalah D. The Revolutionary War itu adalah subjeknya. Kemudian began itu adalah verbnya. Verb kedua dari begin. Number 8. Tests on the colors of cars were conducted at the University of California to determine bla 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 the safest colors for cars. Oke, kalau kita lihat di sini pada kalimat ini yang dibutuhkan adalah bisa kata to determine bla bla bla, berarti bisa kata benda, mendeterminasi apa, menentukan apa. Berarti kan kata benda atau frase kata benda atau klausa kata benda ya. Klausa kata benda itu rumusnya konektor subjek verb atau konektor verb ya. Dilihat konektornya sudah ada belum? Belum. Berarti kita mencari konektor ya. Setelah konektor verbnya sudah ada belum? Ternyata belum. Berarti kita mencari konektor plus verb. Maka jawabannya adalah B. Which were ya. Jadi kalimatnya menjadi test on the colors of cars were conducted at the University of California to determine which were the safest color for cars. Next, number 9. The National Institute of Dental Research estimates blah 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 in fluoridated areas have about 25% less tooth decay than children as well. Ya, oke. Di sini ada, coba kalau kita lihat di sini ada dua kata kerja, estimates sama have ya. Yang kita butuhkan berarti adalah konektor ya. Jadi di sini yang belum lengkap adalah objeknya. Subjeknya sudah ada, the National Institute of Dental Research. Verbnya sudah ada, estimates. Yang belum lengkap adalah objeknya. Nah, objeknya itu tapi bentuknya noun clause. Berarti rumusnya adalah konektor plus subjek plus verb atau konektor plus verb. Nah, di sini konektornya berarti that ya. Berarti yang E jelas salah, yang B juga jelas salah. Berarti antara C dan D. Tetapi kita lihat ya, yang D itu ada setelah konektor ada for. For itu preposition, nggak bisa. School children tidak bisa menjadi subjek ketika didahului dengan kata depan for. Maka yang D juga salah. Maka jawabannya adalah C. That school children in fluoridated areas have about 25% less tooth decay than children as well. Okay, the last one, number 10. The process of photosynthesis explains how bla bla bla. Ini sederhana saja. How itu adalah konektor ya. Setelah konektor how diikuti oleh subjek dan verb. Kalau kita lihat setelah how sampai dengan titik kita baca itu belum ada subjek dan juga belum ada verb. Able itu bukan verb ya, itu adjektif. Maka yang kita cari adalah untuk melengkapi kalimat ini adalah subjek dan verb untuk noun clause-nya. Maka jawabannya adalah B, green plants itu subjeknya, are itu verbnya. Oke, so that's all pembahasan tentang skill 7 dan 8 dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Thank you for your attention. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.